Ceramah terawih pada malam hari ini adalah Al-Mukarram Ustaz Safari Ramadan dari PMB Kecamatan Batu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji dan syukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Dialah yang Maha Pengasih, Dialah yang Maha Penyayang. Dialah yang menguasai hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Dialah kita menyembah dan kepada Dialah kita minta pertolongan. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah curahkan rahmat dan rahimnya, karunia-Nya, kebaikan-kebaikannya kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, kepada para sahabat, kepada para guru-guru kita, dan kepada umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Imam Masjid, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta jajaran pengurusnya, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, para cerdik pandai, para ustaz dan ustazah, Pak RW, Pak RT, semua kita yang hadir di masjid ini, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena kita telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa-doa kita. Bukankah ketika di akhir Ramadan tahun lalu kita berdoa kepada Allah supaya dipanjangkan umur kita berjumpa pada Ramadan tahun ini? Bahkan baru sampai saja kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita telah berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kepada kami di bulan Sya'ban, berkahilah kepada kami di bulan Rajab, panjangkanlah umur kami agar kami berjumpa pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah saudaraku, Allah telah mengijabah doa kita. Kita telah sampai di bulan itu. Maka kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم. Bulan Ramadan adalah bulan di mana permulaan diturunkan Al-Quran oleh Allah. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, pembeda mana yang hak dengan yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bagi siapa yang hadir di bulan itu, di bulan permulaan diturunkan Al-Quran, maka hendaklah dia berpuasa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, bersyukurlah kita. Kita telah sampai di bulan ini. Bulan ini merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan latihan bagi kita. Bulan inilah yang kita tunggu-tunggu untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Hakikatnya adalah siapa yang memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Allah, sesungguhnya dia sedang memperbaiki hubungannya dengan Allah. Bagi siapa yang kualitas ibadahnya baik, maka hubungannya dengan Allah baik. Bagi siapa yang hubungannya dengan Allah baik, maka hubungannya dengan makhluk Allah juga baik. Hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungannya baik dengan manusia, dengan makhluk Allah. Hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kami bukan menceramahi Bapak dan Ibu, bukan mentausiahi, bukan berarti kami adalah orang yang hebat, orang yang saleh, orang yang pintar, orang yang benar, tidak. Tapi dalam rangka saling ingat, mengingatkan kita, dalam rangka dakwah, mendakwakan kita, mengajak umat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami sampaikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu merupakan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bapak Ibu, ibadah itu adalah jalannya. Titik sampainya adalah Allah. Solat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, umrah yang kita laksanakan, zakat yang kita tunaikan, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah jembatan. Titik sampainya adalah Allah. Ibadah itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudah berapa kali kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Pertanyaannya, sudah berapa kali kita melaksanakan solat? Sudah berapa kali kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah kita telah sampai kepada titik sampainya, yakni Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah kita telah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang ibadahnya telah sampai kepada titik sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ibadahnya telah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah curahkan sifat-sifat Allah itu di dalam kehidupannya. Nampak sifat-sifat ketuhanan itu di dalam diri, di dalam perilakunya. Maka solat muaranya adalah takwa, puasa muaranya adalah takwa, ibadah-ibadah yang kita lakukan muaranya adalah takwa. Takwa itu muaranya adalah perilaku dan akhlakul karimah. Muara daripada akhlakul karimah, kasih sayang. Orang yang solat, orang yang berpuasa, hendaknya dia mampu untuk menampilkan sifat-sifat ketuhanan itu. Nilai-nilai daripada ibadah yang dia lakukan itu. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hari ini, betapa banyak kita umat Islam yang melaksanakan solat sampai hari ini kita baca bacaan solat. Seperti kita membaca mantra-mantra solat, kita tidak tahu arti bacaan solat itu. Padahal solat berbisik-bisiknya kita dengan Allah. Betapa banyak kita yang melaksanakan puasa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Ibadah kita belum sampai kepada titik sampainya. Ibadah kita hanya baru sampai di jembatannya, baru sampai di jalannya. Kenapa ini saudaraku? Yang pertama penyebabnya adalah kita tidak mengenal diri kita dan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana mungkin ibadah kita akan mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak mengenal Allah? Bagaimana mungkin kita akan yakin bahwa Allah itu ada? Kita belum pernah bersua dengannya. Bagaimana mungkin kita akan rindu, akan cinta kepadanya kalau kita tidak pernah ketemu, pernah berjumpa, pernah merasakan? Maka ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar pengetahuan, Bapak Ibu. Bagaimana cara puasa, bagaimana cara membatalkan puasa, bagaimana cara sholat, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Pengetahuannya itu telah kita ketahui. Mulai kita di waktu kecil sampai saat ini, kita sudah belajar dengan ilmu ibadah itu. Tapi prakteknya bagaimana? Bagaimana ibadah yang kita lakukan, mempraktekkan dalam kehidupan kita, menimbulkan, mentransformasikan menjadi rasa. Bukankah karena rasa itu yang membentuk kepribadian dan akhlakul karimah kita? Orang karena rindu dengan anaknya, orang karena cinta dengan seseorang, bukit dia akan daki, lurah dia akan jalani. Begitu jauhnya perjalanan dia rindu, dia ingin cinta berjumpa dengan kekasihnya. Kenapa? Karena rasa. Apakah solat kita telah menimbulkan rasa kedekatan kita kepada Allah? Apakah puasa kita telah menimbulkan rasa sehingga rasa itu menimbulkan kepribadian akhlakul karimah, akhlak yang baik bagi kita? Kalau itu belum, maka kita harus evaluasi, Bapak Ibu. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Apalagi kita yang telah berumur 40 tahun. Bapak Ibu, bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun? Kalau kita sudah berumur 40 tahun, umur 40 tahun itu adalah umur yang matang secara spiritual. Ibadah kita kualitasnya tidak sama lagi dengan anak kita. Hari ini saudaraku, banyak orang yang sholat, banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang beribadat. Tujuannya bukan Allah lagi. Apa tujuannya, Pak? Sama dengan anak kita. Apa? Pemberi. Apa tujuan kita sholat? Pahala. Apa tujuan kita puasa? Pahala. Ya sholat, mereka ingin dipemberikan oleh Allah, diganti oleh Allah. Pahala, 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 pahala. Dia berpuasa yang diharapkan adalah pahala, 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 pahala. Dia berzakat yang diharapkan pahala, 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 pahala. Dia berhaji, berumrah yang diharapkan adalah pahala, pahala, pahala. Dia minta kepada Allah pahala. Habis itu dikumpul-kumpulkan pahala itu, dia minta ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia selalu mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku karena Engkau ya Allah. Usalli fardhu maghribi lillahi ta'ala, usalli fardhu isya'i lillahi ta'ala, nawaitu sawma ghadin an ada'i lillahi ta'ala. Dia salat katanya karena Allah, dia ibadah karena Allah, tapi pada prakteknya dia melaksanakan ibadah tujuannya adalah pahala. Tujuannya adalah supaya dia masuk surga. Dia takut masuk neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sholat itu kita masuk surga, Bapak Ibu. Bukan karena puasa itu kita masuk surga, Bapak Ibu. Bukan karena berhaji, berumrah, melaksanakan ibadah itu kita masuk surga. Surga itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dirahmatinya, yang dikaruniainya, yang mendapatkan keridoan dan kasih sayangnya. Maka oleh sebab itu, carilah keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita tidak malu dengan Allah? Kita datang dari Allah, kesehatan kita dari Allah. Ketika kita datang daripada Allah, Allah berikan kesehatan, mampulah kita langkahkan kaki kita, kita ayunkan tangan kita, datanglah kita ke masjid ini untuk melaksanakan solat. Allah berikan kesehatan kita, mampulah kita untuk melaksanakan puasa. Ketika selesai kita melaksanakan solat, selesai kita melaksanakan puasa, kita minta pula upahnya kepada Allah.
Apa upahnya? Pahala. Apa upahnya? Surga. Apakah kita tidak malu kepada Allah? Kita datang dari Allah. Kesehatan kita dari Allah. Karena kita sholat, karena kita sehat, kita mampu sholat, karena kita sehat, mampu berpuasa. Semuanya itu datangnya daripada Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah, kita minta pula upahnya kepada Allah. Kita datang dari Allah, Bapak Ibu. Kesehatan kita dari Allah. Allah berikan kita kelebihan rezeki, Allah amanahkan rezeki, kekayaan, harta, benda, kelebihan rezeki oleh Allah kepada kita. Ketika kita punya kelebihan rezeki, kita bisa membantu orang lain. Membangun masjid, membangun musola, membangun taman pendidikan Al-Quran, membantu saudara kita, tetangga kita, masyarakat yang tidak mampu. Ketika kita membantu saudara kita, setelah itu apa yang kita minta kepada Allah? Pahala, 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 pahala. Surga, 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 surga. Apa kita tidak malu kepada Allah? Kita datang dari Allah. Kesehatan kita dari Allah. Rezeki kita dari Allah. Semuanya dari Allah. Ketika kita mampu berbuat kebaikan, ketika kita mampu untuk beribadah kepadanya, yang kita harapkan bukan Allah lagi, tapi pahala, tapi surga. Kita pamrih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini, Bapak dan Ibu? Karena kita tidak merasakan kesadaran di dalam diri kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan bahwa Allah itu jauh. Padahal banyak orang yang berziarah ke makam orang-orang soleh, dia mengharapkan mendekatkan dirinya kepada Allah. Banyak orang yang berziarah ke Makkah, dia berharapkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Banyak orang berziarah ke makam para wali untuk mengharapkan mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia lupa untuk berziarah ke dalam dirinya. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalbul mu'min baitullah. Di dalam kalbunya orang-orang yang beriman itu, di situ ada rumahnya Allah. Kalau kita ada permasalahan, tidak usah mencari keluar, carilah ke dalam. Karena semua solusi ada di dalam, karena dia selalu bersama dengan kita. Bapak dan Ibu, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sangat singkat ini, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Intinya adalah jangan kita beribadah kepada Allah pamrih. Kita sholat, kita berpuasa, kita beribadah kepada Allah bukanlah untuk mengharapkan pahala-pahala, bukan untuk mengharapkan surga-surga. Tapi ibadah itu adalah jalan, titik sampainya adalah Allah. Ibadah itu adalah jembatan, titik sampainya adalah Allah. Ketika kita telah sampai kepada titik sampainya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menampilkan sifat-sifat Allah itu dalam kehidupan kita. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Setelah kita solat, maka kita semakin dermawan. Ketika kita berpuasa, kita semakin penyabar. Dan kita menebarkan sifat kasih dan sayang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.